Those who came from mountain. Malam ini, aku menginap di rumah Bibi Mari, bibiku yang tinggal di lereng pergunungan. Rumah ini sudah cukup tua, dengan lantai dan pintu kayu serta pepohonan rimbun di sekitarnya, yang kadang membuat sanak saudara enggan berkunjung. Terkecuali aku, tentunya. Dari kecil, aku sudah dekat dengan Bibi Mari. Sebelum Paman Sam meninggal, dia berpesan untuk menjaga semua yang pernah Paman Sam berikan ke Bibi Mari. Salah satunya adalah rumah ini. Bibi Mari sangat menyayangi Paman Sam, oleh karena itu ia enggan bila dibujuk orang tuaku untuk pindah. Mau apapun yang ditawarkan, takkan membuat pendiriannya goyah. Hujan turun dengan derasnya malam ini, aku enggan untuk menyalakan televisi karena takut petir menyambar. Jadi, aku habiskan waktu sebelum tidurku untuk berbincang dengan Bibi Mari. Bibi Mari memberiku susu coklat hangat, aku tersenyum. Terima kasih Bibi, ia balas tersenyum, lalu sedikit menengok ke jendela. Suasana gelap di luar sana terkadang membuatku merinding. Saat sedang seperti ini, bibiku mulai berbicara, ia masih melihat keluar jendela. Aku selalu teringat apa yang pernah terjadi padaku. Seketika, aku penasaran. Ceritakan Bibi, ceritakan, kataku membujuknya. Ia memandangku lekat. Sekitar sebulan yang lalu, katanya sambil menengokkan kepalanya ke atas, mengingat-ingat. Aku, malam itu, sedang merajut. Malam itu, sama seperti malam ini, hujan badai yang kencang. Aku sempat merasa takut karena waktu itu aku sendirian di rumah. Bibiku menundukkan pandangannya ke bawah. Saat itu jam 11, aku sudah selesai merajut dan akan pergi ke kamar. Tapi, niatku itu lenyap ketika, samar-samar, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Bibi melirik sedikit ke arah pintu yang ada di samping kanannya. Suaranya benar-benar halus, hampir tak terdengar. Awalnya, aku hendak mengacuhkannya karena kupikir itu hanya halusinasiku saja. Namun, suara ketukan yang lebih besar terdengar kembali. Setelahnya, aku cukup takut, aku ingin kembali mengabaikannya tapi niatku itu hilang ketika aku mendengar suara seseorang. Apa yang dia bilang Bibi? Suaranya seperti apa? Aku benar-benar penasaran, kusimak. Ceritanya, manik Bibi Mari sedikit menutup. Tolong kami, apa ada seseorang di sini? Kami hampir mati. Kami benar-benar butuh pertolongan. Bibiku menirukan suara itu, permintaan tolong itu. Aku mulai bergidik. Kupikir aku memang harus menolong orang itu, sesuatu di luar sana. Aku membuka pintu, dan ada dua orang, seperti pendaki yang terengah-engah. Wajah mereka pucat, basah oleh air hujan. Mereka pendaki gunung di sini, Bibi. Kelihatannya, jawab Bibi, aku mempersilahkan mereka masuk, kubuatkan mereka teh hangat. Dan kuberi mereka sepiring kue. Mereka terlihat sangat pucat, anehnya, mereka cepat sekali kering. Aku merasakan dingin di area tengkukku. Setelah mereka makan dan minum apa yang kuberi, aku mulai bertanya soal mereka. Mereka hanya menjawab dengan anggukan dan gelengan. Kupikir mereka terlalu lelah, jadi aku pergi ke kamar untuk mengambil beberapa bantal dan selimut, tapi mereka sudah tidak ada, padahal aku tak pergi lebih dari 2 menit dari sana. Pintu luar terbuka, lebar, angin membuat pintu itu menjadi bising. Aku benar-benar terkejut saat itu. Cepat-cepat aku menutup pintu, menguncinya dengan gembok dan slot yang ada. Aku merasa merinding, sungguh. Saat aku melirik ke arah meja tamu, aku melihat secarik kertas kecil yang diselip di piring yang sudah kosong. Terima kasih atas makanannya dan kebaikannya, itu yang tertulis di kertas. Aku takut. Aku buang asal kertas itu dan lari ke kamar. Paginya, aku tak melihat kertas itu lagi, lenyap bersama badai yang pergi saat malam. Aku tak menghiraukan itu semua. Awalnya aku ingin melupakan kejadian malam hari itu dan menjalani hari-hari tenang seperti biasa. Jadi, kunyalakan televisi dan melihat siaran memasak. Namun, siaran itu terpotong oleh breaking news yang rupanya berasal dari daerah sekitar sini, kota ini. Aku menyimak beritanya, dan aku benar-benar terkejut. Ada 2 pendaki yang hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal oleh polisi hutan saat malam itu. Malam aku menerima tamu aneh itu, dan saat aku melihat foto mereka, aku benar-benar yakin itu mereka. Mereka sangat mirip dengan foto yang ada di berita. Oh astaga Ariana, dan kau tahu apa bagian terseram dari semua ini? Aku mengangguk lemas, aku takut, tapi aku benar-benar penasaran.
Mereka ditemukan oleh polisi hutan sekaligus malam saat mereka bertamu ke rumahku pada tanggal 16 Agustus. Sementara, pihak rumah sakit bilang, mereka sudah tak bernyawa 2 hari. Sebelumnya, tanggal 14 Agustus. Kau percaya hantu, Ariana? Aku tak tahu yang bertamu di rumahku saat malam itu disebut hantu atau bukan. Keadaan jadi begitu sunyi dengan suara hujan yang semakin deras. Bibi Mari bangkit dari kursi dan berjalan ke arahku, melihat kalender. Sekarang tanggal 16 September. Wah, kenapa bisa kebetulan seperti ini ya? Ayo tidur sayang, aku tahu kau ketakutan, maafkan aku, ucap Bibi Mari dengan senyum kecil. Aku mengangguk, berjalan di samping Bibi Mari ke kamar, kami ingin istirahat. Namun, derit kayu yang terinjak di luar serta ketukan keras terdengar. Tolong kami, apa ada seseorang di sini? Kami hampir mati. Kami benar-benar butuh pertolongan. The Twins. Saat petang hari di musim semi, lahirlah 2 anak kembar berjenis kelamin laki-laki. Mereka lahir dengan disambut kebahagiaan kedua orang tuanya beserta keluarganya. Salah satu anak kembar itu diberikan nama Benedict dan satunya lagi bernama Earl. Mereka tumbuh dan dibesarkan di keluarga yang beradab dan penuh kehangatan dari kedua orang tuanya. Sedari kecil sifat mereka telah terlihat. Benedict dengan arogan, egois, dan nakalnya. Sedangkan Earl dengan sifat rendah hatinya. Selama mereka tumbuh besar bersama, Benedict selalu membuat kenakalan dan Earl lah yang sering dijadikan bahan kenakalan saudara kembarnya itu. Tidak sampai di situ, bahkan saat di sekolah dasar Benedict sering melakukan kenakalan dan bersembunyi di balik kerendahan hati saudara kembarnya. Earl selalu melindungi Benedict jika dia melakukan kenalakan yang berujung pada hukuman guru, dengan cara bahwa ialah yang melakukan kenakalan dan bukan dari perbuatan Benedict. Itu semua ia lakukan demi saudara kembarnya. Benedict hanya duduk manis dengan rasa tanpa bersalah melihat saudara kembarnya dihukum oleh guru tepat di hadapannya. Masa remaja pun tiba. Masa ini membuat kenakalan Benedict makin menjadi-jadi. Ia bergaul dengan teman-teman sekolahnya yang mendapat predikat murid-murid nakal di sekolah oleh para guru. Sedangkan Earl, ia berteman dengan siapa saja yang dianggap baik padanya. Sifat Benedict masih sama, saudara kembarnya sendiri masih menjadi bahan kenakalannya. Kali ini lebih parah, Benedict sering menjaili Earl di hadapan murid banyak yang membuat Earl dipermalukan di muka umum. Tetapi Earl selalu melindungi Benedict jika ia tersandung masalah. Dimanapun, kapanpun, ia tetap akan melindunginya. Hingga pada suatu saat di siang hari pada jam istirahat, Earl mendatangi Benedict yang sedang berkumpul bersama gerombolan nakalnya sembari membawa kotak bekal milik Benedict yang tertinggal. Ini Benedict, ibu bilang makanan ini harus dihabiskan, ujar Earl sembari memberi kotak bekal pada saudara kembarnya itu. Sontak kata-kata itu membuat Benedict ditertawai oleh gerombolan nakalnya. Benedict yang mulai merasa dipermalukan langsung menyeret tangan Earl dan membawanya ke tempat sepi di sekitar sekolah. Ada apa ini saudaraku? Tanya Earl dengan bingung. Mulai saat ini menjauhlah dari diriku, jawab Benedict dengan marah. Tapi kenapa, kita ini kan saudara kembar, pungkas Earl. Wujud kita memang sama tetapi di dalam kita berbeda, jawab Benedict tegas sembari menunjuk keras dada Earl dan berjalan pergi menjauh. Mendengar hal itu, Earl tertunduk dan terdiam lemas sembari merenung mengapa saudara kembarnya sendiri tega mengatakan itu padanya. Sore hari tiba, Benedict tiba di rumah sehabis pulang sekolah. Saat tiba di rumah ia merasa ganjil. Karena biasanya Earl sudah tiba terlebih dahulu sebelum dia, tetapi Benedict tidak peduli dan pergi bersantai di ruang tamu. Malam pun tiba, Earl masih tak kunjung datang juga. Dan kembali Benedict tidak peduli pada saudara kembarnya itu. Benedict langsung pergi ke kamarnya untuk pergi tidur. Tak lama, kemudian terdengar suara pintu kamarnya terbuka dan ternyata itu Earl. Ia menutup kembali pintu kamar Benedict dan menguncinya. Benedict kebingungan dan berpikir dalam hati apa yang dilakukan Earl di kamarnya. Tiba-tiba Earl berlari dan meloncat ke arah Benedict yang sedang berbaring di atas kasur sembari menghunuskan pisau tajam ke dadanya. Sontak Benedict terkejut dan ia diselamatkan oleh gerakan cepat refleksnya. Menahan tangan Earl untuk tidak mendorong pisau itu ke dadanya. Apa yang kau lakukan Earl? Tanya Benedict sembari menahan tangan Earl yang memegang pisau tak jauh dari rongga dadanya. Itu, kita ini saudara kembar, apa yang kau lakukan? Ujar Benedict sembari menahan sekuat tenaga tangan Earl yang berusaha menusuk dadanya.
Wujud kita memang sama tapi di dalam kita berbeda. Jawab Earl tegas. Jawaban itu membuat Benedik kaget. Maafkan aku saudaraku, ujar Benedik. Memohon, tidak bisa, karena di cerita ini aku dikatakan memiliki sifat rendah hati bukan pemaaf. Jawab Earl sembari mendorong sekuat tenaga pisau yang di tangannya dan seketika keadaan menjadi hening, hanya ada suara darah yang jatuh menetes ke lantai.